situ, Mas? Udah dong lihatnya. Ini campers pada ini juga ya? Gimana sih, Tim? Mas Uya, Mbak, ini gimana sih? Iya, maaf ya, maaf Jangan ya. marah-marahin orang begitu dong, kasihan anak orang di Iya, mana-mana. gimana? Uya itu udah diem tau gak sih? Lu kenapa nahan-nahan gue Lu sih nuduh-nuduh buat pakai susu, kalau misalnya marah-marah? ada gimana orang? Ya jelas-jelas ini tempat kayak gini, apalagi kalau bukan susuk coba. Mas Uya, ayo dong. Mas Uya ngapain lagi? Selalu di notice nih. Tadi tim kita yang ngikutin Buyung dari mana? Buyung balik lagi tuh ke Balik mana? Mana? rumahnya. Rumah makan Padang. Ayo Mas, kita ke sana. Balik ya, yuk, balik. Siapa tahu cewek itu ngikutin dia juga. Ayo nih, pada ikut nih. Mas, ini kan kita mau pulang ke rumah makan. Mas, Mbak sama tim nggak usah turun, aku aja yang turun. Kan aku nggak mau sampai berantem lagi kayak tadi, Mas. Ya nggak apa-apa, justru kita ngejagain kamu kalau ada apa-apa suami kamu udah Ya gimana. udah nanti kalau misalnya ada apa-apa, aku tinggal hubungin Mas lagi, tinggal hubungin kalian. Akhirnya kita pikir kita turunin Tisa di depan, kita tunggu di depan aja di mobil. Tisa tetap masuk memakai alat penyadap, ya. Dan nanti kamera masuk ke dalam, pura-pura menjadi pengunjung. Jadi kita bisa tetap melihat kejadian apa di dalam situ. Jadi kalau ada apa-apa sama Tisa, kita bisa belain, ya. Oke. Ya udah. Dari mana lo? Jam berapa nih? Kok baru pulang? Habis jalan sama orang? Siapa? Kamu tuh jangan asal Selingkuh ya? nuduh. Lo selingkuh ya? Ah. Ngaku aja Mas habis jalan sama ngaku aja Mas habis jalan sama siapa? Jalan sama siapa? Penyanyi dangdut itu. Wah ini suaminya bener-bener lebih, tadi aja ada kita aja dia bisa kasar dan ini ternyata lebih kasar lagi dimaki-maki begini. Kok bisa gitu ya? Jelasnya yang selingkuh suaminya. Tapi Tisa juga ngamuk, marah balik karena dia menuduh suaminya selingkuh. Bukan menuduh, emang dia barusan lihat dengan mata kepalanya sendiri. Pokoknya gue mau sama lo. Apa Mas? Lo istri pembawa sial tau nggak? Maksud kamu apa sama ini? Suaminya pergi dari situ, Tisanya ngejar, suaminya tetap pergi naik motor. Ya gini. Buyung kan pergi naik motor, terus ikutin dia naik motor sama tim kameramen tetap. Gue temenin Tisha. Kenapa ke gue? Kenapa nggak masuk ya aja? Ya naik motor. Kamu tuh nanti lu tak pakai helm lu aja. Giliran susah aja gue. Tetap lu naik motor. Iya. Rina. Ambil helm, anterin dia ikutin itu. Lo sudah dengar kan tadi? Dia kasar kayak gitu sama aku. Bawa di depan juga dia nggak peduliin, teriak-teriak. Tisa nangis di situ di meja sendirian. Dan dia bilang dia baru dimarah-marahin, dimaki-maki suaminya. Dia nggak tahu mesti ngomong apa lagi. Sampai akhirnya ada seorang karyawannya nyamperin. Dia sebenarnya kasihan dengan ibu Tisa. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Tiap hari dia melihat ibu Tisa mengalami hal seperti ini. Emang kenapa sih kamu nggak senang? Gue baru nyampe nih, gue udah ngeliat itu cewek kayaknya histeris, marah-marah karena ngerasa dia tuh nggak suka sama tempat ini. Dia udah maksa untuk bilang nggak mau di sini, tapi suaminya Tisa maksa untuk ketemuan di sana. Saya langsung kejar ibu Tisa ke belakang. Ternyata di belakang rumah makan Padang tersebut adalah tempat tinggal mereka. Dia lari, saya kejar, masuk ke kamar. Dia histeris. Perhiasan saya mana? Emas saya mana? Perhiasan saya mana? Tinggal tersisa BPKB doang. Mas lihat deh, kosong semua loh. Ini cuma tinggal ini. Nah, tadinya kamu naruh apa di sini? Tadinya tuh ada emas aku juga Mas, yang aku kumpulin selama Mas, pernikahan sama mas, dia. perhiasan kamu? Iya pas tadi aku mohon sama dia supaya dia nggak pergi, kayak ada sesuatu di kantung dia dan Kamu- aku curiga. Rupanya itu nggak taunya emas. Perhiasan kamu dibawa. Iya. Gue masih inget nih perkataan Mas Uya soal ciri-ciri orang pakai susuk. Dan gue ngeliat dia makan sate itu bener-bener gak langsung digigit. Tapi dibuka dulu pakai sendok. Jangan-jangan bener nih, dia bener-bener pasang susuk. Soalnya aneh aja gitu.
Dan dia bener-bener gak suka sama tempat itu. Dia gak suka makan sate itu. Baik. Baik. Aku bawain emas buat kamu. Kamu suka nggak? Dan terakhir gue juga ngeliat dia ngasih cincin. Gue gak ngerti sih itu cincin apaan. Nah gak lama mereka pergi dari situ. Akhirnya gue coba kejar lagi, gue pengen tahu ini mereka kemana lagi. Gue udah coba kejar, aduh ternyata gue sama tim salah jalan. Salah ya? Tadi perasaan dia ke kiri kan ya? Kok gak ada ya? Pantesan lo lama, ini kita juga kehilangan jejak nih. Gak tahu gue. Yaudah, balik aja deh. Hari berikutnya kita memutuskan bersama Jessica kembali lagi ke rumah makan Padang tersebut setelah mendapat informasi kalau suaminya udah pergi dari situ. Tunggu. Itu ada orang lagi marah-marah? Sesampai di situ kita melihat ada seorang cowok lagi marah-marah. Ya maaf. Kita mau sampai apa? Ngomong baik-baik. Ya tenang. Gak bisa. Ya. Dengar. Oke. Sebentar. Ya masalahnya apa? Masalahnya apa? Bapak siapa? Saya dari bos saya. Sabar Bapak, saya Oke, bos, sebenarnya dia udah ngasih uangnya ke suaminya. Tapi belum ada gitu. Oke, jadi apa? Kamu disuruh bos kamu Iya, untuk saya disuruh ke sini. untuk nagih apa? Lagi utang, Nagih utang apa? kontrakan. Kontrakan ini tempat. Iya, belum bayar 2 bulan. Ternyata dia lagi menagih utang sewa rumah makan Padang tersebut. Tempatnya nyewa ternyata.